Laporan pemimpin agar menjaga kerukunan dan keamanan terus diupayakan di Kota Malang. Pemerintah Kota Malang bersama berbagai elemen masyarakat mendeklarasikan sinergi ngalam Boys Guyup Damai sebagai bentuk penolakan terhadap tindakan provokasi dan anarkisme serta komitmen menjaga suasana kondusif usai demo berujung kericuan di berbagai daerah yang dinilai berpotensi memecah belah persatuan. Deklarasi digelar di halaman Balai Kota Malang pada Kamis 4 September. Diikuti ratusan orang, meliputi berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh keagamaan, organisasi kemasyarakatan, hingga perwakilan dari tingkat RT dan RW. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan, inisiatif tersebut murni berasal dari kesadaran warga yang ingin menjaga Kota Malang tetap aman dan damai. Tak sekadar seremonial, warga disebut telah memiliki kesiapan untuk menghadapi berbagai potensi gangguan yang dapat mengancam ketentraman kota. Mereka menyampaikan bahwa tidak mau Kota Malang yang selama ini sudah aman, nyaman, tentram, kondusif, tapi terusik dengan provokasi-provokasi, dengan isu-isu yang tidak jelas. Maka dari itu kita ingin menjaga persatuan ini tidak terpecah. Kita jaga Kota Malang agar kondusif. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, mereka yang akan bergerak sendiri. Selain itu, Pemkot Malang juga kembali mengaktifkan Sistem Keamanan Lingkungan atau Siskamling sebagai langkah memperkuat solidaritas dan keamanan di tingkat lokal. Meski ruang publik tetap terbuka untuk penyampaian pendapat, warga diimbau agar tertib dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum guna menjaga suasana Kota Malang yang selama ini dikenal aman dan nyaman. Dari Malang, Jawa Timur, Ahmad Saif Hajarani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua menyerahkan seorang oknum prajurit TNI kepada Polisi Militer TNI Angkatan Darat Kodam 17 Cendrawasih untuk ditangani lebih lanjut sesuai hukum militer. Penyerahan oknum TNI tersebut dilakukan pada Kamis 4 September di Mapolda Papua Jayapura beserta barang bukti berupa sepucuk senjata api dan 7 butir amunisi. Menurut Kabid Humas Polda Papua, Kombes Polisi Cahyo Soekarnito, oknum tersebut diduga menembak seorang warga bernama Lambert alias Obed hingga tewas di wilayah Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Rabu malam 3 September. Dengan ini menyerahkan tersangka dan barang bukti atas nama Pratu TB berkaitan dengan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang terjadi pada hari Rabu untuk proses penyidikan lebih lanjut kepada Pomdam 17 Cendrawasih. Sementara itu, jenazah korban penembakan berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua guna keperluan otopsi. Saat ini, Polda Papua telah memeriksa 3 orang saksi dalam kasus tersebut. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan menangkap 29 tersangka pembakaran gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulsel dalam unjuk rasa yang berujung ricuh di Kota Makassar pada Jumat Sabtu 29 dan 30 Agustus 2025. Para tersangka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, juru parkir, buruh bangunan, petugas kebersihan, hingga anak di bawah umur. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, mengatakan kemungkinan tersangka masih akan bertambah karena pihaknya masih mencari aktor intelektual di balik pembakaran kantor DPRD Makassar dan Sulawesi Selatan. Mereka ditangkap berdasarkan barang bukti seperti rekaman kamera pengawas dan siaran langsung media sosial. Kemudian beberapa batu yang digunakan untuk pelemparan, kemudian alat-alat lain yang digunakan untuk mengerusak, ada bambu, kemudian besi, ada balok, sekop, kemudian 1 buah HP merek Samsung J7, kemudian 1 buah HP merek Oppo, 1 buah HP merek Vivo,
1 buah flash disk merek Bintang yang berisikan rekaman CCTV. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan pihaknya telah menangkap 5 orang tersangka pembakaran gedung DPRD Makassar yang menelan 3 korban jiwa. Kelima tersangka tersebut dikenakan pasal 187 KUHP terkait pembakaran dan 170 KUHP terkait penganiayaan bersama-sama. Dan tersangka lainnya dikenakan pasal yang berbeda-beda. Untuk penghasutannya 160, ini jadi 160 ini penghasutan itu harus ada akibat yang ditimbulkan. Nah, penghasutan yang dilakukan adalah menggunakan handphone dengan media sosial tertentu, sehingga ini pada saat itu mengajak orang untuk datang melakukan tindak pidana pembakaran dan sebagainya, sehingga orang-orang datang ke tempat tersebut dan ini ada akibat yang ditimbulkan, yaitu kebakaran dari gedung dan ada nyawa yang melayang. Beberapa tersangka juga terkena pasal 406 KUHP, yaitu perusakan barang, pasal 64 KUHP perbuatan berlanjut bersekutu, pasal 363 KUHP pencurian dengan pemberatan, pasal 480 KUHP penadahan, dan pasal 454 ayat 2 Undang-Undang ITE ujaran kebencian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Cynthia Krisna, Kantor Berita Antara mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok anti cekcok, anti caplok. Ratusan pengemudi ojek online atau ojol di Kota Bogor menggelar doa bersama di Masjid Agung Kota Bogor, Kamis 4 September. Doa bersama ini sebagai bentuk solidaritas untuk korban yang jatuh dalam aksi unjuk rasa di Jakarta pekan lalu, sekaligus menjadi ajakan untuk menjaga persatuan warga dan kondusivitas Kota Bogor. Perwakilan ojol Bogor, Jui, menyebut doa bersama merupakan upaya untuk menenangkan situasi dan memperkuat solidaritas. Ia mengingatkan pengemudi ojol untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu di media sosial. Cui menjelaskan, doa bersama dihadiri lebih dari 300 orang pengemudi ojol dari berbagai komunitas di wilayah Bogor.
Kegiatan bentuk solidaritas kita kepada korban-korban dari sahabat kita ojol, sahabat kita mahasiswa, bapak-bapak kita pun dari kepolisian banyak korban. Semoga dengan doa bersama kali ini menyatukan semua ojol Bogor untuk Bogor kondusif, Bogor damai. Persatuan itu penting karena Bogor ini Bogor yang lestari, harus kita jaga kedamaian. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor, Eko Prabowo, menilai kegiatan ini menunjukkan karakter warga Bogor yang cinta damai. Kemudian ini adalah kegiatan yang bagus, membuat Bogor makin sejuk, Bogor makin dingin, damai, aman gitu ya. Dan dari pemerintah Kota Bogor juga menyampaikan secara resmi ikut belang sungkawa yang sedalam-dalamnya bagi korban yang kemarin menjadi korban baik di Jakarta maupun dimanapun juga. Selain itu, Pemkot Bogor juga berbela sungkawa sedalam-dalamnya bagi korban yang meninggal akibat demonstrasi di sejumlah daerah. Melalui doa bersama ini, diharapkan komunitas ojol di Bogor dapat memberi contoh positif bahwa perbedaan bisa disikapi dengan kepala dingin demi persatuan Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Organisasi Independen Hak Asasi Manusia Amnesty International Indonesia menilai proses kasus hukum di Polda Metro Jaya usai ditangkapnya sejumlah aktivis dan penetapan mereka sebagai tersangka dugaan tindakan provokasi dalam kericuan yang terjadi di berbagai wilayah sepanjang pekan lalu perlu dijalankan sesuai dengan hukum acara pidana yang memerhatikan berbagai kaidah termasuk terkait hak asasi manusia. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid saat dijumpai di Kompleks Polda Metro Jaya Kamis 4 September menyampaikan pihaknya mendesak pembentukan tim pencari fakta yang independen guna memastikan proses penyelidikan dan pengungkapan fakta atas berbagai peristiwa demonstrasi yang berujung pada aksi-aksi kekerasan bahkan menimbulkan korban jiwa dilakukan secara adil dan objektif. Usman mengatakan pihaknya juga menyampaikan permintaan pembebasan terhadap para aktivis yang ditangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kami ingin memastikan saja bahwa proses hukum di Kepolisian Metro Jaya berjalan sebagaimana yang seharusnya menurut hukum acara pidana gitu, yang memperhatikan kaidah hak asasi manusia dan juga sekali lagi mendesak Polda Metro Jaya untuk membebaskan mereka. Karena kalau seandainya ini diteruskan, ada kesan bahwa pihak kepolisian menyudutkan kalangan aktivis masyarakat sipil dan mengkambing hitamkan aktivis masyarakat sipil seolah sebagai dalang dari berbagai kericuhan dan kerusuhan di berbagai wilayah. Dan itu menurut saya terlalu berlebihan. Sebagaimana telah ia sampaikan dalam kesempatan sebelumnya, Usman juga menekankan bahwa kepolisian perlu menggunakan pendekatan demokratis, persuasif, dan dialog dalam menjalankan tugas. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan.